Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cari peruntungan, ribuan orang serbu bursa kerja di Klaten. Gara-gara kasih lukisan ke Presiden Prabowo, seorang siswi SMP di Solo mendapat beasiswa hingga kuliah. Setelah absen sakit, Joko Widodo akhirnya penuhi panggilan polisi atas kasus ijazah palsu di Polresta Solo. Ya, seorang siswi sekolah menengah pertama mendapat beasiswa sampai jenjang kuliah dari Presiden Prabowo Subianto. Beasiswa itu didapat gara-gara siswi tersebut menyerahkan lukisan wajah Prabowo saat iring-iringan Presiden di Solo. Beberapa waktu lalu ketika pelajar menunggu iring-iringan Presiden Prabowo melewati wilayah Klecco, Solo untuk meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten, ada seorang siswi tiba-tiba berlari mendekat ke arah Presiden untuk memberikan selembar lukisan di atas kertas putih. Lukisan bergambar wajah Presiden Prabowo menarik perhatiannya, sampai-sampai Pak Presiden memberikan perintah kepada salah satu anggota Pas Pampres untuk mencatat data diri siswi tersebut. Tak disangka, aksi spontan Kalista berbuah manis. Ia diundang ke Balai Kota Solo karena mendapatkan beasiswa dari Presiden Prabowo hingga jenjang kuliah. Kalista merupakan siswi SMP Negeri 3 Solo. Lukisan itu dibuatnya selama 1 jam. Saya itu buat lukisannya sekitar jam 11 malam sampai jam 12 malam, jadi 1 jam. Ditanya namanya siapa sama sekolah. Habis itu Pak Prabowo ngendikannya, yang saya dengar, sekolah sampai kuliah gratis. Pihak SMP Negeri 3 Solo membenarkan beasiswa itu. Selanjutnya pihak sekolah akan menindaklanjuti pemberian beasiswa tersebut. Ini kunjungan pertama, nanti berikutnya akan ada tindak lanjut untuk beasiswa yang akan diberikan dari Bapak Presiden kepada Mbak Kia sebagai bentuk apresiasi beliau. Jadi bisa memilih di sekolah manapun dan di universitas manapun, yang penting bisa lolos, maka Pak Prabowo akan memberikan beasiswa full. Keberanian Kalista diapresiasi. Pihak sekolah berharap Kalista terus mengasah bakatnya sehingga bisa menggapai cita-citanya yang ingin menjadi dokter forensik. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sementara itu, dalam 2 tahun terakhir, sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Rembang tak mendapat murid baru. Akibatnya kelas 1 dan kelas 2 kosong. Sekolah juga hanya memiliki kurang dari 30 murid. Ini kelas berapa, Bu? Kelas 2? Kelas 3. Ruangan yang tergebek ini bukanlah gudang sekolah, tetapi ruang kelas yang tak lagi terpakai. Hening, tak ada suara para murid yang ceriwis ataupun guru yang sibuk mengajar. Yang tersisa tinggal meja bangku serta foto para murid yang sudah naik kelas. Ya, 2 tahun berturut-turut Sekolah Dasar Negeri 3 Sendang Coyo, Kecamatan Lasem, Rembang ini tak mendapatkan murid. Kelas 1 dan kelas 2 benar-benar kosong. Bahkan jumlah siswa kelas 3 hingga kelas 6 juga tak banyak, hanya 23 murid. Kondisi ini tentu memilukan sebab semangat juang untuk mengajar dan belajar seolah mengendor. Kosong 2 kelas, 1 kelas, jumlah anak juga tidak banyak, mencapai 50 lebih kok nggak sampai. Ini yang kosong muridnya berapa kelas? 2 kelas. Kelas berapa? Kelas 1 dan kelas 2. Terus sisa totalnya berapa? Jumlah siswanya 23. Kalau murid sedikit ini ada plus minusnya nggak, Bu? Ya pasti ada. Plusnya apa, Bu, yang Ibu rasakan? Fokus mungkin? Ya lebih fokus ke anak-anak. Minusnya kalau ngajar hanya sedikit anak itu rasanya kurang, anak-anak juga kurang semangat. Meski begitu, kondisi ini tetap dipandang tak buruk-buruk amat. Bagi Farid Akbar, satu-satunya murid kelas 5 di sekolah ini merasa bisa belajar dengan fokus. Senang, lebih fokus, dan lebih nyaman.
Harapan adik terhadap sekolah ini apa? Semoga sekolahan ini tidak ditutup. Letak sekolah dinilai menjadi kendala. Berada di puncak Bukit Lasem membuat akses ke sekolah cukup terjal dan berbukit. Apalagi dusun-dusun di sekitar sekolah juga tidak memiliki populasi anak yang banyak. Jika jumlah muridnya tak banyak, hal ini berpengaruh ke dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari pemerintah yang sangat kecil. SDN 3 Sendang Coyo hanya mampu berharap jika sekolahnya bisa bertahan tanpa harus digabungkan ke sekolah lain. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ya, program makan bergizi gratis di Demak telah menyasar nyaris 4.000 penerima manfaat. Meski begitu, pengelola dapur masih terkendala soal jumlah pekerja dan waktu memasak. Inilah dapur mandiri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bintoro 1 Demak. Sejak beroperasi Juni lalu, SPPG ini mendistribusikan 3.700 makanan bergizi untuk tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Pengelola dapur mandiri ini mengatakan tak ada kendala soal pasokan bahan baku makanan. Mereka hanya terkendala soal jumlah pekerja dan waktu memasak. Sebab 47 pekerja di sini adalah ibu-ibu dan waktu memasak rata-rata dimulai dari malam hari hingga siang. Kalau kendala bahan baku nggak ada kendala. Kendalanya karena proses masak ini adalah dilakukan tengah malam dan kebetulan tenaga kerja juga banyak mayoritas ibu-ibu. Dengan proses 3 shift di tengah malam sampai subuh ini menjadi problem tersendiri bagi MBG sebenarnya. Shift-shiftan? Ya, kita atur 3 shift. Dari shift jam 15 sore, pulang jam 10 malam, pulang pagi, jam subuh berangkat, pulang jam segini. Berapa tenaga kerja? Sekitar 47. Mengcover berapa siswa? 3.700. Sekitar ya, sekolah sekitar ya, SMP. Jadi PAUD, TK, SD, sampai dengan SMA, SMK setara. Setelah siap, makanan disalurkan ke salah satu sekolah yakni SMP Negeri 2 Demak. Di sini para siswa melahap habis menu MBG. Soal menu, para siswa ini tidak bermasalah karena variatif. Mereka malah senang adanya MBG karena bisa menghemat uang jajan sekolah. Kurang apa ini? Kurang banyak atau apa sih? Cukup atau kurang? Cukup. Setiap hari menunya gimana? Variasi. Bervariasi. Senang nggak dengan adanya MBG? Senangnya gimana? Bisa lebih menghemat uang kerja. Sebetulnya uang jajannya buat apa namanya? Proses persiapan hingga EBG sampai di meja para siswa ini dipantau staf khusus Presiden. Mereka ingin memastikan program prioritas Presiden ini berjalan optimal. Kita sudah melihat untuk distribusi makanan pada hari ini dan kita juga tadi sudah meninjau ke kelas-kelas. Komennya sudah bagus ya. Kita hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan. Nah, sehingga harapannya dengan pelaksanaan kegiatan ini untuk SPPG ini bisa terus berlanjut untuk demi masa depan dan kebaikan anak kita. Hingga Juli 2025 ada 2.000 dapur SPPG yang dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Dapur-dapur ini telah menyalurkan MBG untuk 6 juta penerima manfaat. Pada akhir September ditargetkan ada 5.000 dapur beroperasi dan pada akhir tahun mencapai 30.000 dapur SPPG. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak.